Oke, Shalom untuk kelas 7. Kita sekarang akan belajar mengenai pelajaran agama Kristen tentang judul dosa dan pertobatan. Nah, dosa dan pertobatan ini ada hubungannya dengan yang kita pelajari kemarin ya. Jadi kemarin kita belajar tentang baptisan. Baptisan ada beberapa baptisan. Jadi kita dapat pahami ada baptisan pertobatan. Nah, di sini kita akan lanjut lebih spesifik tentang dosa dan pertobatan. Mungkin sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kalian untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Nah, di sini kita memahami dosa dan pertobatan itu bagaimana. Jadi kedua kalimat ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ketika dosa dan pertobatan dipisahkan, ya dosa itu akan menyebabkan bahwa kamu akan mendapatkan hukuman, atau hukumannya itu kalau kita pahami di Alkitab adalah dosa menyebabkan maut. Hukum dosa adalah maut. Nah, apabila pertobatan dipisahkan dengan dosa, itu tidak mungkin, karena kita sebagai orang manusia memiliki dosa dan kita hidup dalam kedagingan tidak bisa terpisah dari dosa. Bisa dibilang tidak ada manusia yang sempurna itu, karena manusia itu semuanya berdosa. Nah, dari mana sih awal manusia berdosa? Pasti kalian sudah tahu ya. Di sini kita akan lanjut belajar. Oke, sebelumnya saya pakai baju bebas ya, santai. Kita belajarnya santai, boleh sambil ngopi, boleh sambil minum atau makan, santai ya. Jadi di rumah. Oke, di sini manusia berdosa. Awal mula mungkin kalian sudah mengetahui asal mulanya dari apa. Nah, kita pelajari di manusia berdosa diawali di kisah Kejadian, yaitu di perjanjian lama, kitab pertama, yaitu bahwa Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden ya. Jadi mereka melanggar ketetapan Allah, tidak taat pada perintah Tuhan, karena ada satu buah yang dimakan, karena buah itu tidak boleh dimakan sebenarnya, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pasti kalian tahu itu karena bujukan siapa. Nah, jadi karena tidak taatan mereka diusir dari Taman Eden dan mengalami sebuah pengalaman yang berbeda, terpisah dari Allah, hubungannya jauh dari Allah, dan mereka itu sudah tidak memiliki hubungan dengan Allah seperti dahulu kala. Nah, inilah akibat dosa. Nah, dosa-dosa ini terus menjala, terus beranak pinak ya, karena dosa ini selalu turun temurun dari Adam dan Hawa, mungkin hingga kita sebagai cucu dari cucu lagi sangat banyak sekali. Nah, dari situ kita harus tahu ya bahwa dosa ini dampaknya sangat hebat sekali. Oke, ini kamu bisa lihat dari berawal Adam dan Hawa hanya hal sepele, tidak taat, dan menyebabkan dosa yang sangat besar. Nah, sebenarnya tidak ada dosa besar dan kecil. Dosa itu semua besar, karena dosa itu tidak boleh dilakukan. Bahwa dosa itu melanggar perintah Allah, dosa ya tetap dosa. Nah, akar dosa dibawa oleh ular, yaitu ular itu adalah iblis yang dahulunya lebih dulu berdosa terlebih dahulu daripada manusia, karena malaikat itu lebih dulu diciptakan oleh Tuhan daripada manusia. Kamu sudah tahu mungkin iblis itu berawal dari malaikat yang berdosa. Nah, itulah, maka dari itu iblis itu membujuk, mengajak ciptaan Tuhan yang disayangin ini, yaitu manusia, untuk melakukan dosa supaya mereka terjerumus seperti malaikat-malaikat yang berdosa itu. Oke, di sini kita sudah tahu gambarnya seperti ini, ilustrasinya. Dosa melahirkan hukuman. Nah, bisa dibilang mungkin kalau kalian melanggar hukuman di sekolah, melanggar peraturan di sekolah, mungkin akan mendapatkan sebuah sanksi, adalah hukuman seperti punishment dan lain sebagainya. Mungkin kalian mungkin
memiliki rambut panjang ke sekolah, kan di sekolah harus rapi. Nah, pasti hukumannya kalau tegas pasti akan dipotong di tempat dan lain sebagainya. Mungkin telat pelajaran atau telat masuk sekolah dikasih hukuman push up. Seperti itu juga dosa yang kita dapatkan, yaitu dosa itu melahirkan hukumannya yaitu maut. Nah, mungkin kalian sudah tahu akhir dosa itu bagaimana. Pasti kita akan terjerumus kepada maut itu adalah kematian yang bagaimana, kematian yang kekal. Coba kita kan manusia akan mati pada akhirnya ya, mati, tapi mati terus, mati yang kekal di tempat yang disediakan, yaitu bisa dibilang kita menyebutkan neraka. Rantai dosa terus berlanjut hingga saat ini. Nah, kita sebagai orang berdosa, manusia yang sampai saat ini pasti memiliki sifat-sifat yang buruk. Sebaik apapun manusia pasti memiliki sifat ego, sifat buruknya sendiri. Namun bagaimana di sini kita dapat melawan ego dan sifat buruk itu sendiri dengan ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini aspek dosa. Aspek dosa kita dapatkan dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini relate sekali dengan perjanjian baru ya. Mungkin kalau di perjanjian lama itu bahasanya bahasa Arab, bahasa Ibrani. Kalau di perjanjian baru itu bahasa Yunani. Itu ada sejarahnya nanti. Oke, di sini kita dapat dari bahasa Yunani yaitu hamartia, yang artinya pelanggaran, perbuatan salah, berdosa kepada Allah. Yaitu hamartia itu sebuah apa ya, bisa dibilang tidak tepat sasaran. Ketika kita punya sebuah target tapi kita tidak menepati target itu ya, jadi itu sebuah pelanggaran. Contohnya di permainan sepak bola itu kita dapat penalti kalau kita mungkin di sliding tackle, mungkin dijegal atau didorong oleh pemain lain. Nah, jadi di situ kita mengalami pelanggaran ya, yang menjegal itu tadi. Nah, itu juga termasuk aspek dosa. Dosanya bagaimana? Nah, itu hanya ilustrasi ya. Jadi ketika kita diberikan hukum-hukum Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya, di hukum Taurat tertulis. Nah, di sini kita tetap melakukan itu padahal tidak boleh melakukan. Nah, itu pelanggaran namanya ya. Ya, adikia yang artinya kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Nah, jadi dari dosa ini mengerikan ya. Jadi mungkin orang-orang yang mengalami orang-orang kriminal yang melakukan kejahatan, melakukan namanya ketidakadilan dan lain sebagainya, itu orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga kita sebagai orang biasa pun juga terkadang tidak luput dari hal ini, kelaliman, ketidakadilan dan lain sebagainya. Nah, anomia yang artinya kedurhakaan, menentang hukum Allah. Roma 3 ayat 3, Ibrani 3 ayat 12. Untuk ayat-ayat ini bisa dibuka sendiri ya, bisa dibaca, direnungkan ya. Jadi saya hanya memberikan sebuah rangkuman, yaitu anomia yang artinya kedurhakaan, menentang hukum Allah. Ini sudah pasti bahwa ketika kita tidak patuh, ketika kita tidak taat, tidak menepati aturan yang diberikan oleh Tuhan, itu namanya dosa ya. Durhaka, dari kata-kata durhaka ini seperti ayah dan anak ya. Mungkin kamu tahu ya cerita Malin Kundang ya, karena tidak taat, tidak menganggap. Nah, Malin Kundang ini durhaka, disebut durhaka, anaknya durhaka lalu dirubah menjadi batu ya. Jadi sini juga seperti itu. Ketika kita durhaka pada Tuhan, ya, tidak taat pada Tuhan, pasti ada hukumannya, konsekuensinya. Kita lanjut, akibat dosa. Nah, kalau dampak dosa tadi di awal di perjanjian lama bahwa Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, bersusah payah dalam
bekerja, untuk Adam, untuk Hawa, bersusah bersakit-sakit dalam melahirkan. Mungkin ular itu berjalan dan memakan debu tanah dan lain sebagainya. Nah, kita harus pahami akibat dosa di sini. Akibat dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Karena Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Allah itu suci, Allah itu maha agung. Allah tidak dekat dengan dosa. Allah itu putih, bersih dan lain sebagainya. Tidak mungkin selembar kertas yang putih ketika ada bercak tinta hitam di situ berarti tidak bersih namanya. Allah itu bersih, tidak ada bercak apapun, dosa sedikit pun tidak. Nah, di sini ketika kita berdosa seperti Adam dan Hawa tadi, pasti makanya itu Adam dan Hawa ini langsung diusir, langsung dipindahkan kepada tempat lain karena Allah tidak kompromi dengan dosa. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Nah, konfliknya apa sih? Nah, contohnya apabila kamu melakukan dosa ya, konflik di dalam diri kamu pasti ada di dalam hati. Mungkin kamu mencuri ya, mencuri mangganya tetangga. Nah, mungkin begitu ya, mencuri lah. Pasti di dalam diri kamu ada konflik. Aku harus mengambil itu, aku harus ambil itu karena mangganya begitu menggiurkan. Nah, pasti ada yang bicara juga. Hati nuranimu bicara. Jangan itu punya tetangga. Itu nanti kamu berdosa. Nah, tapi ketika kamu tetap melakukannya, itu pasti kamu akan memiliki rasa bersalah di dalam diri kamu. Oh iya, aku kemarin mencuri mangga tetangga. Gimana kalau tetangga tidak bisa makan mangganya karena saya curi? Gimana bla 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 bla. Nah, di situ ada konflik dalam diri kamu. Nah, itu berarti hati nuranimu itu masih aktif, di mana ada defense, ada perlawanan supaya kita tidak melakukan dosa. Dan di situ adalah peran Roh Kudus di dalam hati nuranimu untuk meluruskan kamu agar tidak melakukan dosa. Nah, ketika kamu melakukan dosa, kamu harus melakukan sesuatu. Nah, nanti kita bicarakan. Dosa mengakibatkan konflik eksternal. Nah, konflik eksternal itu konflik luar ya. Kalau di konflik dalam diri itu internal. Kalau dosa mengakibatkan konflik eksternal berarti adalah konflik di luar. Mungkin tadi kamu mencuri mangga tetangga ya. Mungkin kamu ketahuan, pasti kamu mungkin dimarahin oleh tetangga, apalagi tetangganya barbar, kamu bisa dipukuli dan lain sebagainya. Itu konflik eksternal. Jadi pasti ada kesalahan, ada hukuman. Nah, di sini hukumannya itu secara langsung atau tidak langsung. Kalau mungkin orangnya tidak bisa memaafkan kamu ya hati-hati saja. Nah, seperti itu. Jadi adanya dosa itu sangatlah fatal ya. Nah, dosa mengakibatkan manusia mengalami mati secara rohani. Nah, mati secara rohani ini dialami oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Karena tidak bisa terkoneksi lagi kerohaniannya dengan Allah. Yaitu mungkin kalau kamu rasakan mungkin ketika orang yang penuh dengan dosa mungkin ya mendengarkan firman Tuhan sudah tidak paham sama sekali, tidak mengena sama sekali, tidak menjadi rema dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu yang dialami ketika orang yang sudah mati rohani karena dosa. Nah, oleh karena itu kita harus hindarkan ini supaya kita dapat terhindar dari mati rohani ini. Ketika seseorang mati rohani, pasti seseorang itu akan buta pengharapan, buta pandangan, bahkan melakukan kejahatan pun sudah tidak ada rasa bersalah lagi. Nah, seperti itu. Kita lanjut, tidak tepat sasaran. Seperti yang di Yunani tadi, hamartia. Hamartia tidak tepat sasaran seperti seorang pemanah ini. Seorang pemanah ini pasti memanah sebuah target. Nah, targetnya apa? Targetnya pasti sudah disediakan. Seperti halnya Tuhan memiliki sebuah tujuan pada manusia. Manusia diberikan rule, diberikan perintah, diberikan hukum tertentu supaya untuk ditepati, supaya untuk
taati. Nah, di sini hamartia berarti ketika kita diberikan tujuan atau fokusnya, kita tidak tepat di tengah itu, tapi kita melakukan kesalahan, yaitu pelanggaran, ketika kita tidak menepati sasaran di samping mungkin di samping situ atau di luar lainnya. Nah, jadi tadi beginilah hamartia. Seperti seorang pemanah ini, kamu tidak paham bahwa kamu memiliki tujuan ke titik tengah, tapi kamu meleset. Nah, itulah sebuah dosa juga. Ketika kita mau patuh akan perintah Tuhan, tapi kenyataannya kita tidak bisa. Nah, itu dosa. Jalan keluar yaitu bertobat. Nah, kalau kita sudah terlalu berdosa, ya mungkin kemarin kita sudah pelajari bahwa kita melakukan baptis pertobatan. Tidak harus baptis pertobatan ya. Kalau terlalu mungkin hal yang terakhir baptis pertobatan ketika kita melakukan dosa yang begitu harus kita tunjukkan kepada Tuhan dan ada saksi-saksinya, yaitu baptis pertobatan. Kalau kita punya salah pasti harus minta maaf. Nah, di sini juga ketika kita memiliki dosa, kita harus bertobat kepada Tuhan. Bertobat itu mungkin kalau kelas 6 atau kelas 5 SD ada pelajaran bahwa bertobat itu tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang lain atau yang sudah dilakukan dulu. Nah, jadi pertobatan menghasilkan tindakan seperti apa sih? Yaitu tindakan yang baik, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh ada kasih, karunia, dan lain sebagainya. Itu harus kita memiliki salah satu dari situ, bahkan lebih juga bisa. Nah, jadi di Kisah Para Rasul juga mengatakan kita ketika bertobat kita harus sadar apa? Sadar akan kesalahan kita. Kita tidak mengulangi lagi. Oh, kalau kita melakukan ini kita akan terjerumus ke ini lagi. Kita sadar, oh saya tidak mau dan tidak melakukan itu. Jadi pertobatan itu adalah tindakan, bukan hanya sekedar pasif. Ketika kamu diam di sini, itu namanya pasif. Kalau aktif, pertobatannya aktif, kita harus pindah ke sini. Di sini dosa, kita harus pindah. Tidak hanya diam di dosa saja. Nah, seperti itu. Kisah Para Rasul 26 ayat 20, pertobatan yaitu berbalik kepada Allah. Ketika kita jauh dari Allah, kita harus mau balik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, melakukan pekerjaan sesuai pertobatan itu. Mungkin kita melakukan kesalahan satu, berbohong. Ketika teman lain ada yang mau berbohong, kamu tahu, beritahu, hentikan itu. Jadi kamu harus melakukan pekerjaan sesuai pertobatan itu, dan memberi dampak positif pada orang-orang lain ya. Dan ini tugas yang terakhir ya, tugas pertama maksud saya untuk di bab ini, bab 4, yaitu tulislah dengan cerita dengan jujur dosa apa yang pernah kamu perbuat, minimal 2 cerita. Tulislah 5 perbuatan dosa dan akibat dosa tersebut. Oke. Apabila ada pertanyaan dari materi ini, silakan ditanyakan di WhatsApp grup ataupun komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Semoga dapat menjadi rema bagi kehidupan kita dan kita dapat terhindar dari dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.